Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Faya Kurniawati dengan NIM 44431900099. Kelas 4A Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang bersumber dari jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi, Kelautan, dan Perikanan dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Kayong Utara yang disusun oleh Risna Yusuf dan Rizky Muhartono. Yuk disimak videonya sampai selesai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka penyusunan dan kebijakan yang akan dipilih di lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan eksternal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Potensi perikanan di Kabupaten Kayong Utara yang besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, dikarenakan masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan hasil tangkapan. Teknologi penangkapan nelayan lokal masih belum mampu bersaing dengan nelayan yang datang dari luar daerah, dan produk olahan masih skala tradisional. Mengetahui langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategi dalam upaya pengembangan usaha perikanan tangkap, khususnya perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Kayong Utara, yaitu dilakukannya analisis dengan pendekatan analisis SWOT, menggunakan analisis IFAS dan EVAS. Tahapan analisis SWOT yaitu yang pertama ada identifikasi faktor internal yaitu kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, dan faktor eksternal yaitu peluang, opportunity, dan ancaman atau threat. Faktor internal harus mencapai lebih dari 25% untuk melanjutkan analisis SWOT. Dan yang kedua, penilaian skor dan bobot untuk nilai perbandingan. Yang ketiga, mencari internal strategi faktor analisis summary atau IFAS dan eksternal strategi faktor analisis summary atau EVAS. Dan yang keempat, dilakukan pengambilan keputusan. Identifikasi bermulai dari menentukan apa saja faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan bobot. Setelah mengidentifikasi dan menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang ada sesuai data ini, maka selanjutnya dilakukan pembobotan dan pemberian rating untuk mengetahui skor masing-masing. Untuk analisis SWOT, Kabupaten Kayong Utara didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu analisis internal. Faktor kekuatan atau strength dalam penelitian ini merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh perikanan tangkap dari hulu sampai hilir di Kayong Utara yang diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, potensi sumber daya perairan Indonesia. Yang kedua, wilayah penangkapan ikan. Yang ketiga, akses distribusi ikan. Dan yang keempat, jumlah kapal angkutan. B. Faktor kelemahan atau weakness dalam penelitian ini merupakan suatu keterbatasan atau kekurangan yang dianggap serius menghalangi kinerja pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara yang diidentifikasi meliputi yang pertama, alat tangkap tidak ramah lingkungan. Yang kedua, jumlah armada skala kecil. Yang ketiga, ukuran armada skala kecil. Dan yang keempat, kapal lokal kalah bersaing dengan kapal pendatang. Untuk analisis eksternal, yaitu A. Faktor peluang atau opportunity, yaitu kesempatan atau peluang sumber daya yang dimiliki oleh perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yang diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan pabrik es. Yang kedua, keberadaan SPDN di pelabuhan. Dan yang ketiga, pembangunan dermaga di pulau. Untuk B. Faktor ancaman atau threat, yaitu suatu kondisi yang bersumber dari luar berpotensi memperlambat kinerja pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara yang diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, akses terhadap kelembagaan permodalan. Yang kedua, konflik dengan nelayan luar. Dan yang ketiga, regulasi terkait dengan perizinan. Kemudian, berdasarkan identifikasi faktor eksternal strategis, dapat diketahui bahwa skor komposit untuk komponen peluang atau O sebesar 2,84 dan untuk komponen ancaman T sebesar 0,86 atau untuk keseluruhan agregat. Dan faktor eksternal strategis adalah sebesar 3,7. Dapat diartikan bahwa peluang yang dimiliki dapat mengatasi faktor ancaman. Dan berdasarkan identifikasi faktor internal strategis, yang selanjutnya dilakukan penilaian bobot atau rating dan skor terhadap setiap faktor yang teridentifikasi pada komponen kekuatan S dan komponen kelemahan atau W, masing-masing sebesar 3,11 dan 0,49 atau untuk keseluruhan atau agregat dari faktor internal strategis adalah sebesar 3,5. Dapat diartikan bahwa faktor kekuatan yang dimiliki dapat mengatasi faktor kelemahan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis faktor internal strategis atau IFAS dan faktor eksternal strategis atau EVAS serta perumusan alternatif strategi, ditentukan strategi yang dipilih adalah strategi SO. Hal ini karena skor yang diperoleh didominasi oleh komponen faktor kekuatan dan peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara adalah strategi agresif. Dijabarkan dalam diagram, maka diketahui bahwa konsep berada pada posisi kuadran 1 atau strategis yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif dan merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Selanjutnya,
dibuat model matrix SWOT untuk memperoleh strategi-strategi dalam pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap. Dan untuk berdasarkan perumusan strategi dan perhitungan IFAS dan EFAS tersebut, maka strategi yang dapat ditempuh dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan teknologi penangkapan. Yang kedua, peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan. Yang ketiga, membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Yang kelima, dalam rangka pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan usaha perikanan tangkap. Upaya-upaya tersebut harus terkait dengan strategi dan kebijakan yang diberlakukan secara spesifik pada perikanan tangkap. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal dengan melalui penambahan ukuran dan jumlah armada sehingga nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan dan nelayan lokal mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Selanjutnya, strategi terkait dengan pembangunan sistem transportasi dan distribusi ikan dengan melalui program peningkatan pembangunan pabrik es, dermaga di pulau dan SPDN di pelabuhan, sehingga diharapkan sistem transportasi dan distribusi ikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terakhir, dalam hal pengawasan terhadap wilayah penangkapan, perlu adanya kebijakan terkait pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga diharapkan dengan kebijakan ini sumber daya ikan dan ekosistem laut dapat terjaga dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.